Kasus Muhammad Delfi. Demi ilmu kebal, 7 nyawa melayang dijadikan tumbal, dan sebagian jadi rendang. Ini dia kisah selengkapnya. Delfi lahir di Desa Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada 12 Desember 1994 yang lalu. Dia tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga yang masih mempercayai hal-hal mistik dan gaib. Ayahnya yang bernama Basri Tanjung adalah dukun yang cukup tersohor di Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Sebagai cenayang, Basri dikenal memiliki ilmu kebal dan kebatinan. Sejak usia dini, Delfi sudah sering diajak ayahnya dalam melakukan ritual perdukunan. Bahkan, Delfi sempat dimandikan dengan air dari 7 sumber mata air dan kembang 7 rupa. Ayahnya yakin bila anak lelaki ketiganya itu nanti akan mampu meneruskan ilmu kebal dan penerawangannya. Delfi takjub dengan kehebatan ilmu ayahnya itu, sehingga sangat terobsesi untuk mewarisi ilmu tersebut. Ayahnya sangat mendukung, tapi untuk memperoleh ilmu yang dimilikinya, syaratnya tidaklah mudah. Dia harus mengumpulkan potongan alat kelamin laki-laki yang sehat, tidak impoten, dan meminum darahnya. Karena sudah membulatkan tekad menjadi orang sakti, Delfi pun tak goyah dengan cara tersebut. Dia akhirnya terjerumus dalam kehidupan yang gelap, menjadi seorang pembunuh yang sangat sadis. Dengan keji, dia membunuh 7 korban yang sebagian besar anak-anak untuk melampiaskan hasrat memiliki kesaktian. Pembunuhan berantai itu dilakukannya sepanjang 2013 hingga 2014. Delfi lebih banyak memilih korbannya anak-anak karena dianggap memiliki alat kelamin yang masih sehat dan tidak import. Semua itu mulai dilakukannya sejak ibunya meninggal dunia. Disusul kemudian ayahnya yang mulai sakit-sakitan dan pulang kampung ke Desa Duri. Korban pertama sampai korban ke-6, Delfi membunuh dan hanya mengambil alat vital korban, lalu meninggalkan jasad mereka begitu saja. Dan pada korban ke-7, mereka tidak hanya membunuh dan mengambil alat vital korban, tetapi menjual sebagian daging korban di kedai tuak milik Bapak Sinaga. Kepada pemilik tuak, keduanya mengatakan hendak menjual daging sapi. Setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati 3 bungkus daging dibeli dengan harga 105.000. Sementara 3 bungkus lagi ditawarkan ke kedai tuak milik Tiomina dengan harga 100.000. Pembunuhan terakhir Delfi ini ternyata dilihat oleh warga. Warga tersebut melihat kedua pelaku membawa korban ke dalam hutan dekat Sungai Kencong. Akhirnya, atas kejahatan tersebut, polisi membekuk Delfi di rumah saudaranya di Kota Duri pada 22 Juli 2014 yang lalu. Selanjutnya, polisi meringkus Sofyan dan juga Dita. Keduanya yang turut membantu Delfi dalam melakukan aksi kejinya ini. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada Delfi dan pelaku lainnya, polisi akhirnya menemukan kuburan para korban kebiadaban Delfi. Delfi CS akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri Siak untuk disidang. Persidangan yang menyorot perhatian publik dan berlangsung lama itu dibagi ke dalam beberapa berkas perkara. Delfi, Dita, dan Sofyan oleh Pengadilan Negeri Siak divonis hukuman mati pada 12 Februari 2015 yang lalu. Lalu, Delfi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Lagi-lagi upayanya itu gagal. Melalui keputusannya pada Agustus 2015, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut. Delfi hingga kini masih menunggu waktu eksekusi.